Kalau untuk Persib, Kang, kebetulan anak-anak muda Persib itu salah satunya saya yang membantu juga untuk kita kirim dari Pak Prabowo waktu itu dikirim ke Qatar. Tidak mau menjadikan ini untuk kepentingan politik. Mohon diklarifikasi, ada isu yang berkembang di luar ya, sebenarnya Kang Dani itu disiapkan untuk menempel ke Bu Atalia sebagai calon wakil wali kota katanya. Isu yang di luar. Iya. Oh, Sama Bu Ata Hah? atau sama yang lain. Harus tanya Bu Atalianya. Assalamualaikum, Sampurasun. Kembali kita hadir di acara Mata Lokal Memilih. Kali ini kami kedatangan tamu istimewa, masih muda, ganteng, ini mah favorit ibu-ibu, anak muda Bandung. Kita langsung perkenalkan aja. Beliau sekarang namanya disebut-sebut di berbagai media sebagai calon wali kota Bandung. Kita perkenalkan saja Kang Dani Wiryanata. Assalamualaikum warahmatullahi Nama wabarakatuh. Alhamdulillah. Kang Dani ini sebelumnya kita dikenal warga kota Bandung sendiri, kayaknya sering lihat di televisi. Beliau ini sebelumnya adalah sekretaris pribadi Pak Prabowo Subianto. Kita mungkin begini Kang Dani ya, masih banyak warga kota Bandung yang belum mengenal Kang Dani. Ya. Bisa diceritakan asal usul Kang Dani, lahir di mana, besar di mana, sekolah di mana, terus hobinya apa, segala macam. Mangga. Ya. Ya, sekali lagi salam perkenalan. Nama saya Ridwan Dani Wiryanata. Saya lahir di Jakarta, Kang. Kemudian saya sekolah waktu itu di Bogor pernah, dan juga saya pernah dirawat sama nenek saya di Bandung dulu, di Ujung Berung. Jadi sempat ngalamin dulu kota Bandung masih dingin-dinginnya gitu. Terus ya lanjut di Jakarta karena ayah saya dinas, jadi kita juga sempat pindah-pindah. Terus terakhir SMA terakhir di Jakarta, kuliah juga di Jakarta, dan terakhir saya tugas dengan Pak Prabowo Subianto. Jadi tinggal dengan beliau di rumahnya di Hambalang kurang lebih hampir selama 5 tahun. Gitu. Iya. Kang Dani mengenai kota Bandung ya. Sekarang ini apa yang ada di pikiran Kang Dani tentang kota Bandung? Ya, kota Bandung sekarang di pikiran saya ya terlihat berbagai permasalahan, Kang. Memang dari mulai lingkungan, kebersihan, dan juga macet, dan juga banyak aset-aset yang kita lihat sekarang juga kurang terawat, dari taman segala macam, itu yang menurut saya mengurangi keindahan kota Bandung. Gitu. Ini Kang Dani, sebelum kita ngaguar ya bahasa Sundanya, mendetail tentang kota Bandung, ini Tribuners pengen tahu mungkin ya, gimana ceritanya kok bisa jadi nyalon wali kota itu, gimana? Ya, memang bagi saya Kang, kita kader partai Kang. Apalagi saya dididik langsung oleh Pak Prabowo. Jadi di politik itu kita selalu diajarkan untuk pengabdian. Nah, memang saat ini alhamdulillah beliau sudah diberi kesempatan, diberi kepercayaan oleh masyarakat Indonesia menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan saya rasa program-program dari nanti pemerintahan Pak Prabowo itu perlu juga didukung oleh kepala-kepala daerahnya, Kang. Jadi dari tingkat gubernur, dari tingkat wali kota atau kabupaten, sampai ke tingkat RW dan RT-nya gitu. Jadi kita perlu inline. Nah, salah satunya saya ditugaskan untuk kota Bandung untuk bisa sama-sama mewujudkan program-program pemerintah pusat dan memperbaiki masalah-masalah yang ada di kota Bandung gitu. Kang, ini Kang, saya kan lihat di medsos, lihat di lapangan, ya paling tidak ada 5 lah masalah prioritas yang dirasakan oleh warga kota Bandung ya. Kemacetan, banjir, lingkungannya sekarang kotor, semrawut, yaitu yang tadi kebersihan, terus PKL,
Pengangguran juga tinggi ternyata. Betul. Data terakhir BPS 8,8%. Ya, Kita bahas satu-satu, Kang. betul. Cik, kemacetan, konsep Akang kumaha tah kemacetan, mengatasi kemacetan di Kota Bandung. Ya, kemacetan yang paling utama adalah kita harus tertibkan dulu parkir liarnya, Kang. Parkir liar, dan juga kita harus membuat rencana untuk kedepannya. Nggak apa-apa, kita nggak usah khawatir, kita buat rencana ke depan yang mungkin besar untuk merencanakan mengadakan transportasi umum yang baik untuk masyarakat. Dan juga saya rasa opsi seperti ganjil genap itu juga bisa. Dan juga tadi karena sempat disinggung PKL, salah satu yang menyebabkan kemacetan menurut saya juga karena PKL. Itu juga nanti kita bahas, itu juga perlu ditertibkan. Dan juga saya rasa untuk banyaklah anak sekolah contohnya mungkin kita bisa sediakan juga angkutan-angkutan. Jadi anak-anak sekolah ini tidak perlu membawa kendaraan ke sekolah. Dan karena ruas Jalan Bandung ini sempit, Kang, mungkin kita bisa cari solusi, ya bisa bekerja sama juga nanti dengan perusahaan angkot, saya rasa. Jadi kita bisa buat kontrak dari sekolah tersebut, didukung pemerintah. Dan juga saya rasa dari kemacetan ini juga disebabkan oleh parkir juga tadi, karena banyaknya kantor-kantor yang mungkin punya pemerintah, yang mungkin punya swasta, itu parkirnya sampai keluar. Nah, jadi menurut saya terutama kantor-kantor dinas yang di bawah pemerintah kota itu bisa kita relokasi, kita pindahkan, kita cari tempat space di Kota Bandung yang masih luas, mungkin di daerah Bandung Timur. Kita mungkin bisa bangun satu gedung di sana, dinas-dinas kita pindahkan, dan parkirnya kita siapkan dengan baik. Jadi itu saya rasa juga salah satu mengurangi kemacetan gitu, Bang. Ini kan kemacetan itu salah satunya karena memang kendaraannya terlalu banyak, sementara kondisi jalan gitu-gitu aja. Ya. Nah, kenapa orang bawa mobil sendiri, bawa motor sendiri? Karena memang tidak ada transportasi massal yang nyaman. Betul. Gimana menurut Akang tentang transportasi massal? Iya, setuju saya, karena yang tadi, Kang, kalau kita bicara juga transportasi, betul, makanya tadi saya singgung kita harus membuat rencana besarnya. Karena gini, rencana besar itu akan mempengaruhi, seperti kita ambil contoh mengenai misalnya MRT atau LRT. Itu kan tidak mungkin dianggarkan oleh pemerintah kota. Jadi kita harus juga buka komunikasi dengan Pemprov, dengan pemerintah pusat. Jadi disitulah menurut saya angkutan terbaik menurut saya adalah LRT atau MRT. Karena ini bisa melibatkan, seperti contoh lah di Singapura, kita ke daerah manapun semuanya menjadi satu line gitu. Dan juga bis-bis atau kendaraan-kendaraan yang mungkin lebih kecil dari bis yang ada karena ruas Kota Bandung masih terbatas, mungkin kita perlu sediakan juga yang nyaman, yang tidak mengganggu angkutan kendaraan lain, maksud saya. Itu saya kira juga perlu diadakan gitu untuk menambah transportasi. Kang, di Bandung itu ada dikenal stopan terlama di dunia. Dekat lokasinya di situ. Dekat dari stopan terlama di dunia itu dikenal di Bandung itu. Dekat dari kantor sini, lokasinya di sana. Lampu hijaunya, lampu merahnya itu bisa 15 sampai 20 menit. Tahu saya, keluar buah batu itu. Tapi lampu hijaunya cuma 2 menit. Yeah. Dulu katanya mau dibangun jembatan layang, tapi sampai sekarang nggak ada. Ini gimana koneksi dengan pemerintah pusat? Sepertinya macet di Bandung, ini gimana nih? Ya, saya rasa gini, Kang, kalau mengenai flyover, kemarin belum lama ini saya dapat informasi, memang sebenarnya pemerintah pusat itu pasti mau menganggarkan selama ada justifikasi dan kalau kepala daerahnya proaktif. Berkomunikasi mungkin dengan, mungkin tidak dengan Menteri PUPR, mungkin bisa dengan dirjennya, dan juga mungkin bisa juga kita berdiskusi dengan salah satu deputi di Bappenas yang di bidang pembangunan. Itu bisa kita sampaikan sebenarnya apa kebutuhannya, dan saya dengar sebenarnya udah pernah
mau dianggarkan, tapi kayaknya belum di follow up oleh oleh wali kotanya gitu. Jadi ya saya rasa kalau insya Allah saya diberi kepercayaan, insya Allah ya itu yang akan saya lakukan. Saya akan berkomunikasi dengan pusat, terutama apa-apa saja yang bisa dibantu, apa-apa saja yang bisa dihibahkan untuk Kota Bandung gitu. Kang, mengenai banjir Kang. Hujan sebentar banjir sekarang Bandung, dan titiknya sekarang makin bertambah. Dulu Pasteur ya, Pagarsi, sekarang Cicaheum juga banjir. Ya. Gede Bage apalagi tiap hujan pasti banjir Gede Bage itu. Ya. Terbaru malah Cikapundung. Punya konsep untuk mengatasi banjir gimana? Konsep utamanya memang sungainya dulu kita mungkin kita bisa normalisasi, kita juga bisa bikin tanggul-tanggul, Kang, sudah pasti itu juga. Dan juga menurut saya yang paling penting gorong-gorongnya atau pembuangannya. Karena saya juga masih melihat di beberapa titik, saya lihat masih ya kira-kira masih kecil lah itu untuk kira-kira air bisa dialirkan gitu. Dan saya rasa bicara sungai, Kang, saya juga sebenarnya nanti punya konsep bahwa kita harus membuat sungai itu sama hukumnya dengan manusia. Ini sudah dilakukan oleh Skotlandia. Mereka memberi istilahnya hukum sungai itu sama hukumnya dengan manusia. Jadi tidak boleh dicemari, tidak boleh dikotori. Jadi itu, dan juga kita harus ajak masyarakat, kita harus edukasi. Kalau perlu kita nggak usah takut. Kalau yang melanggar kita sudah kasih edukasi, kita kasih solusi, kita komunikasi. Kalau mereka masih melanggar, kita hukum yang sesuai gitu. Kang, ini kan Bandung itu malah dilabeli jelek itu terakhir ini 2-3 tahun terakhir ini disebut autopilot lah, nggak ada pemimpin. Gotham City. Gotham City. Gimana menciptakan rasa aman dan nyaman buat Kota Bandung? Ya, kalau bicara autopilot itu sebenarnya kan harusnya tidak terjadi ya, Kang ya. Iya. Karena apapun itu ada ketika yang satu mungkin lengser oleh hal-hal yang mungkin kita tidak inginkan, ya kan, seharusnya ada penggantinya yang mungkin bisa terus. Dan juga sebenarnya kan kita punya eksekutif, kita juga punya legislatif yang harusnya mengawal, dan ya itu harus bersinergi gitu. Nah, tadi bicara mengenai kenyamanan, tentu kalau kita bicara kenyamanan, keamanan, kita juga punya aparat-aparat, kita juga harus ajak. Dan menurut saya sekarang sudah era digital, Kang. Kita bisa pasang mungkin sisi-sisi keamanan mungkin seperti CCTV, dan juga nanti kita bisa ajak komunikasi dengan Polrestabes mungkin kita bisa bantu tambah insentif untuk aparat-aparat yang bisa bekerja 24 jam. Dan juga saya rasa bicara kriminalitas, kita juga ada contoh di negara lain, sebenarnya di Amerika Serikat. Kalau ada aktivitas atau kriminalitas tinggi di daerah tersebut, adakanlah lomba-lomba yang memang kira-kira disukai oleh para pemuda-pemudanya. Jadi itu bisa mengurangi gitu, tersalurkan gitu. Kang, 2 wali kota terdahulu tersandung kasus korupsi, sekdanya juga begitu. Ini kan beban berat buat pemerintahan di Kota Bandung ya. Tingkat kepercayaan masyarakat semakin menurun. Gimana melihat kasus korupsi di Kota Bandung dan impaknya terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan? Ya, tentu bicara korupsi, kita kalau bicara saya, dan karena saya juga kader partai politik, Kang, saya mewakili partai juga, tentu kita dididik sama ketua umum kita adalah untuk mengabdi, dan sudah ada ikrarnya, sudah ada sumpahnya untuk tidak mencuri uang rakyat. Dan menurut saya ini ya memang beban atau tugas bersama, kita sama-sama mengawal. Mungkin
nanti juga kita bisa bikin suatu penganggaran atau pengadaan yang transparan, dan juga mengenai kepercayaan publik ya saya rasa itu pasti akan berdampak, tapi ya kita yakinkan dengan kerja nyata, kita yakinkan dengan sistem nanti bahwa semuanya akan terbuka gitu. Kang, bicara birokrasi nih Kang. Masih banyak keluhan di masyarakat tentang pelayanan di Kota Bandung, perizinan lah, apalah macam-macam lah. Malah ada anekdot harus meniru ke Satpam BCA lah, datang senyum ya, ramah ketika masuk ke kantor kelurahan kecamatan Sebaraged gitu. Gimana melihat birokrasi? Ya, birokrasi saya rasa kalau untuk tadi bicara mengenai perizinan apa segala macam, itu kita belajar aja dari Pak Jokowi lah. Apa hal-hal yang kira-kira bisa efisiensinya untuk memudahkan masyarakat, ya itu kita lakukan. Nanti kita akan berdiskusi kan, kita akan panggil nanti insya Allah semuanya. Kalau kan memang ada istilah tuh ya, kalau harus susah gimana tuh, ada istilahnya tuh memang tuh. Kalau susah kenapa harus gampang kan gitu kan kalau birokrasi, tapi enggak. Karena saya belajar juga dari Pak Prabowo, begitu beliau jadi menteri, saya waktu itu masih memang mendampingi, ya memang terkendala birokrasi, ya, tapi bisa kok semuanya. Beliau bisa lakukan efisiensi seefisien mungkin dan bisa memudahkan untuk masyarakat gitu. Terus juga tadi satu lagi mengenai pejabat yang kurang melayani ya, maksudnya yang tidak senyum kepada masyarakat ya. Saya rasa sama, kita juga pendekatannya kan pasti kita tanya, kadang-kadang orang nggak senyum itu kan karena mungkin ya bisa jadi gajinya kurang atau apa ya, tapi balik lagi kalau nanti kita bisa carikan solusi untuk bisa tambah insentif mereka, kalau mereka masih tidak baik terhadap masyarakat ya kita singkirkan lah gitu. Kang, yang soal pengangguran tadi gimana Kang, belum ditanggapi? Ya, pengangguran sebenarnya memeranginya itu dengan UMKM ya, itu bisa membantu juga sebenarnya Kang. Kalau nggak salah kemarin dari angka 8,8% itu mungkin sekitar 120.000 ya. Saya juga dapat laporan Kang Dani, ada salah satu brand orang mendaftar ngantri sampai puluhan untuk merebutkan 3 posisi. Ya itu memang salah satu concern juga. Dan juga kita nanti sama Kang, tidak hanya ke pemerintah pusat kan, kita juga bisa ajak swasta. Potensi-potensi pembangunan apa yang ingin diadakan di Kota Bandung. Dan itu saya rasa bisa melibatkan juga. Dan juga nanti kita bisa inline dengan program pemerintah pusat. Ada program makan siang bergizi. Itu saya rasa akan menghidupkan banyak pekerja-pekerja dan UMKM bisa tambah nanti pendapatannya. Dan untuk ya seperti rumah sakit kita ingin bangun juga, itu saya rasa juga bisa nanti nambah. Ya sama dari pihak swasta saya rasa ketertarikan untuk Kota Bandung saya rasa nanti akan tinggi kalau kita perbaiki tadi dari sisi kemacetan, dari sisi keamanan, dan juga ya tadi lingkungannya gitu. Kang, ini punten mohon diklarifikasi, ada isu yang berkembang di luar ya, sebenarnya Kang Dani itu disiapkan untuk menempel ke Bu Atalia sebagai calon wakil wali kota katanya. Gimana Kang? Isu yang di luar? Iya. Oh. Ya kita dari awal Kang, saya dan juga kawan-kawan dari Partai Gerindra memang paling utama kita melakukan komunikasi sampai nanti terjadi kesepakatan antar koalisi. Dan saya sampai dengan hari ini memang ya kita masih komunikasi dan masih fleksibel. Nanti kan kita cari yang terbaik kan. Kita cari yang terbaik dan kesepakatan itu nanti ada di kawan-kawan koalisi gitu. Jadi sama Bu Ata atau sama yang lain? Harus tanya Bu Atalianya. Satu lagi Kang, terakhir ini Kang.
Persib Bandung itu identik dengan Persibnya, kalau nggak Persib banget, nggak Bandung banget gitu tuh. Punya pengalaman dengan Persib nggak? Persib nu aing ya. Ya, kalau untuk Persib Kang, kebetulan anak-anak muda Persib itu salah satunya saya yang membantu juga untuk kita kirim dari Pak Prabowo waktu itu dikirim ke Qatar untuk pelatihan. Itu memang salah satu bentuk kecintaan saya juga terhadap sepak bola. Boleh dites lah kita main. Kalau main bola sih masih kuat kita. Terus ya terus terang Kang, kalau terhadap Persib, saya juga kebetulan orang Wiryanata orang Jawa Barat ya, orang Sunda. Tapi saya tidak mau menonjolkan itu karena saya tidak mau dianggap untuk politisasi. Biarkan Persib jalan dengan dengan bidangnya, dengan olahraganya. Kalau ada dukungan ya pasti saya apresiasi, dan kalau masalah memperbaiki insya Allah, tapi saya tidak mau menjadikan ini untuk kepentingan politik. Karena kita kepentingannya olahraga, saya tidak mau politisasi, saya tidak mau mengkontaminasi mereka gitu. Aduh, ini Kang Dhani karena kita dibatasi oleh waktu, ini tadinya beberapa panjang lebar. Kita akhiri, mungkin nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Siap. Tribuners, demikian pembicaraan saya dengan Kang Dhani Wiryanata, calon wali kota Bandung dari Partai Gerindra. Demikian, Assalamualaikum, Sampurasun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.